Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam acara pemahaman Alkitab di dalam bentuk persekutuan doa dalam masa Prapaskah tahun 2022. Kita akan buka persekutuan doa pada saat ini dengan bersama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 332. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Mari bersama kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga maha mulia, ya Allah, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu di GKJ Sabtu Mulyo menyatukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam acara persekutuan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkuasa atas kami, apa yang menjadi firman-Mu boleh kami terima dan boleh kami resapi di dalam hati kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Uning yang akan menyampaikan renungan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memujikan satu pujian dari Kidung Jemaat, yaitu nomor 337. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah.
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama menaikkan pokok-pokok doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Uning. Pokok doa yang pertama, kita akan mendoakan tentang pergumulan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta Saudara yang terkasih, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa yang pertama. Mari. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Engkau ya Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh hidup berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami pun bersyukur ya Tuhan bahwa kami juga boleh hidup bermasyarakat di dalam masyarakat yang berbineka Tunggal Ika. Kami bersyukur juga ya Tuhan bahwa kami umat Kristen di Indonesia ini boleh berjemaat di gereja maupun di rumah-rumah tempat tinggal kami masing-masing dengan lancar dan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ya Tuhan Maha Penolong, saat ini kami mohonkan doa syafaat, kami mohon pertolongan dari-Mu ya Tuhan, untuk kami Tuhan perkenankan berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin bangsa di bawah Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden dan para menteri di dalam mengelola negara dan pemerintahan Republik Indonesia yang sampai saat ini ya Tuhan masih menangani pandemi COVID-19. Terlebih ya Tuhan, akhir-akhir ini muncullah varian baru Omikron yang penularannya sangat cepat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami untuk meningkatkan langkah-langkah atau upaya-upaya pemerintah di dalam menanganinya, dan para masyarakat, anggota masyarakat patuh untuk hidup dengan memperketat prokes dan mensukseskan program vaksinasi. Oleh karena itu ya Tuhan yang selalu melindungi kami, melindungi anak bangsa Indonesia ini di dalam penanganan COVID-19 ini, terkait para pemimpin bangsa Indonesia tentunya memprioritaskan keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Fokus pada keselamatan dan kesehatan masyarakat tanpa mengesampingkan bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu akan segera terwujudlah masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, akan segera cepat terwujud. Demikianlah Tuhan permohonan doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari bersama kita pujikan nyanyian dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga,
hati kita bahagia. Kita akan masuk di dalam pokok doa yang kedua, menaikkan pokok doa untuk pergumulan yang dihadapi oleh keluarga, baik anggota keluarga kita yang sakit, anak-anak yang di dalam proses pembelajaran dan pergaulan maupun pekerjaan, dan lain-lain. Ya Tuhan, saat ini kami hendak berdoa buat jemaat-Mu di sini, Jemaat Sabdo Mulyo. Yang pertama Tuhan, kepada Ibu Ekowati Suryaningsih beserta kedua putrinya dari Singopuran, yang beberapa minggu yang lalu ditinggalkan oleh suami dan ayahanda tercintanya. Di dalam diri Bapak Daryono, pada tanggal 2 Februari tahun 2022 untuk menghadap Bapa di surga. Kiranya keluarga yang ditinggalkan Kau beri penghiburan, keikhlasan dan ketabahan. Selanjutnya Ibu Ekowati dengan tegar dapat menghantarkan kedua putri-putrinya menyelesaikan studi dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cita-cita atas berkat dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Ruth Ambarsari beserta keluarga besar Suhadi dan keluarga besar Sri Budiono yang terputus juga kasih sayangnya atas meninggalnya Bapak Emmanuel Prastowo Hadi pada tanggal 17 Februari yang lalu. Semoga Tuhan memberikan penghiburan yang sejati, duka cita tergantikan dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Asian Widianto Denggungan yang beberapa hari yang lalu ditinggalkan oleh ibundanya Ibu Madalena Sumarmi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pemulihan duka cita menjadi sukacita karena almarhumah Ibu Sumarmi sudah berada di samping Tuhan Yesus berada di surga. Tuhan yang Maha Kasih, bagi jemaat yang sakit Tuhan, baik terkapar oleh COVID-19 maupun yang tidak, kiranya Tuhan menolongnya satu persatu. Ada yang sakit lututnya, ada yang sakit dadanya sebelah kiri, ada seorang ibu yang sakit retina mata di sebelah kanannya. Oh Tuhan, kiranya Engkau melihat satu persatu, baik jemaat-Mu yang sudah sepuh maupun yang masih kanak-kanak. Kiranya Tuhan tolong melalui para medis, dokter di rumah sakit maupun obat-obatan, sehingga atas berkat kesehatan dari saudara-saudara kami yang sakit dapat Engkau pulihkan, yang rapuh Engkau bangkitkan, dan yang lemah Engkau semangati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang di dalam proses belajar baik secara virtual maupun pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan tolong belajarnya. Tuhan berkati sinyal maupun alat-alat yang boleh dipakai anak-anak kami yang dalam proses pembelajarannya ini, sehingga pencapaian belajarnya juga tidak berbeda ketika anak-anak kami belajar tatap muka secara fisik bersama guru-gurunya. Oleh karena itu ya Tuhan, anak-anak kami yang sudah menyelesaikan studinya, kiranya Tuhan boleh memberkati dan dalam mencari pekerjaannya, dalam pergaulannya juga Tuhan berkati, sehingga yang bergumul mencari pasangan hidupnya Tuhan berkati, sehingga apa yang menjadi cita-citanya dapat tercapai sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan, demikianlah permohonan doa kami untuk keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu Sabdo Mulyo ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita kembali pujikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku.
doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan menaikkan pokok doa kita yang ketiga. Kita akan berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, bahwa kami akan berdoa untuk pelayanan yang ada di Gereja Sabdo Mulyo. Sidang atau pleno majelis yang sudah terselenggara hari Selasa, kiranya Engkau berkati, sehingga keputusan-keputusan yang telah ditetapkan di dalam sidang sesuai dengan kehendak-Mu. Kemudian badan-badan pembantu majelis di dalam komisi dan kelompok stapantan yang ada di gereja-Mu yang telah Engkau teguhkan pada ibadah Minggu pada tanggal 27 Februari 2022. Ini juga Engkau berkati para pengurusnya sehingga kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tukar mimbar pelayanan firman di dalam rangka hari ulang tahun Sinode ke-91, kiranya Engkau berkati juga sehingga komunikasi dan persaudaraan antar gereja-gereja Kristen Jawa se-Sinode Jawa Tengah ini makin hari makin Engkau pakai sebagai media pekabaran Injil di dalam mewartakan kabar kesukaan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat keberadaan Yayasan Pendidikan Kristen Bina Kasih Kartosuro yang membawai SD dan TK Kristen Kartosuro ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa yayasan ini telah dapat membentuk kepengurusan organ baru untuk periode 2 Februari 2022 hingga 2 Februari 2027. Berkatilah ya Tuhan peneguhan organ yayasan baru ini yang telah terselenggara minggu kemarin pukul 16.30 di GKJ Kartosuro. Tuhan, sumber berkat kami, penggalangan dana, baik itu untuk peralatan syuting ibadah, baik itu untuk ruangan sekolah minggu, kesanggupan ucap syukur tempat parkir yang diprogramkan gereja melalui panitia pengadaan lahan parkir, kiranya juga Engkau berkati sehingga tidak dalam waktu relatif yang cepatnya jemaat-Mu Sabda Mulia ini dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila terdapat dosa dan kekurangan-kekurangan kami di dalam kami menyerukan permohonan doa ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan bait yang keempat. Mampirlah dengar doaku. Jangan jalan terus. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan bersama bahwa pandemi telah berlangsung sekian bulan, sekian tahun dan kondisi belum kunjung membaik. Kita lihat bahwa sekarang banyak sekali masyarakat yang
kesulitan, mereka harus antri berbondong-bondong untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. Belum lagi sekarang ditambah harga-harga kebutuhan pokok yang lain juga mulai naik, ada harga daging yang naik dan sebagainya. Untuk itu pada saat ini kita akan belajar untuk berpegang kepada janji Tuhan. Apakah Allah tidak peduli kepada kita? Apakah Allah tidak menjawab doa-doa kita ketika hidup kita di dalam kesulitan? Kami persilahkan Ibu Uning untuk menyampaikan renungan firman pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Dimas yang telah menemani saya juga bersama Mas Bagus mengalunkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita telah menaikkan juga pokok-pokok doa baik untuk bangsa, baik untuk keluarga, baik juga untuk pelayanan Gereja Sabdo Mulyo. Malam hari ini kita akan membahas di renungan firman Tuhan diberi judul berpegang pada janji Allah. Berpegang pada janji Allah. Saya kira Bapak Ibu yang berada di rumah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga Pak Dimas sama Mas Bagus yang berada di sini bersama-sama dengan saya, pernah ya dijanji sama orang lain. Pernah Pak Dimas diberi janji sama orang lain? Pernah ya, saya kira. Monggo Pak Dimas. Pernah Ibu, ya. Pernah. Terus janjinya digenapi atau ada yang tidak digenapi? Ada yang digenapi, ada yang tidak, Bu. Ada yang digenapi, ada yang tidak. Ternyata sama dengan saya pun pernah dijanjiin sama teman, tapi saya tunggu-tunggu berhari-hari, minggu, mungkin malah melewati bulan, ternyata tidak ada penggenapan janji itu. Dan betapa kecewanya ya kalau kita menunggu-nunggu janji dari seseorang dan ternyata orang itu belenjani dalam bahasa Jawa. Bapak Ibu dan saudara terkasih, pada malam hari ini kita akan merefleksikan janji ini dengan sebuah kata yang namanya penantian. Jadi orang itu kalau dijanjiin sama orang lain pasti menunggu yang istilahnya penantian. Nah, di dalam penantian ini ya ada yang digenapi, tetapi pernah juga kita dikecewakan karena kita tidak ditepati janji itu, istilahnya tidak digenapi. Nah, di dalam kita berdoa kepada Tuhan pun ya, pergumulan doa kita yang kita naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus itu juga kita masuk dalam sebuah penantian, ya, masuk dalam sebuah penantian. Pergumulan itu kadang-kadang penantiannya sebentar, kadang-kadang lama sekali. Sehingga muncullah di dalam penantian itu yang namanya kebimbangan, ya, kebimbangan maupun keraguan. Bahkan ketika kita berdoa kepada Tuhan, pergumulan yang kita hadapi ini di dalam kebimbangan dan keraguan itu sering saja terjadi. Karena ada yang digenapi, ada yang belum digenapi. Firman Tuhan pada malam hari ini itu akan membahas tentang pengabulan doa. Mari kita buka Matius 7 ayatnya yang ke-7. Jadi Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7, saya saja yang membacanya ya. Satu ayat saja. Demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, bahwa pengabulan doa itu sebenarnya sudah disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, yaitu di kitab Injil Matius 7 ayat yang ke-7 tadi. Itu adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa doa itu pasti dikabulkan. Karena setidaknya ada 3 tahapan di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit. Yang pertama, tahapan pertama itu adalah mintalah. Kata mintalah ini menggambarkan seorang anak kecil. Kita akan pernah juga ya menjadi seorang anak ketika kita masih kecil. Kita minta makanan, kita minta minuman kepada orang tua, pasti diberi. Pasti itu diberi. Ya, minta mainan, ya, minta apa saja yang kita waktu masih kecil pasti diberi oleh orang. Nah, itulah gambaran yang diajarkan Tuhan Yesus di bukit bahwa mintalah, maka Tuhan Yesus akan memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya, oleh saya dan saudara-saudara, oleh kita. Tahap pertama itu mintalah. Kemudian tahap yang kedua, setelah meminta, jangan lupa di dalam firman Tuhan itu mengatakan carilah. Setelah mintalah, kemudian langkah yang kedua, tahapan yang agak lebih tinggi lagi, yaitu dengan carilah. Umat Kristen harus mencari Tuhan Yesus. Dan mencarinya harus dengan sungguh-sungguh ketika kita meminta di dalam menaikkan doa. Mencari dengan sungguh-sungguh itu bagaimana ya? Kita sudah mencari sungguh-sungguh kusuk, bukan itu ya. Jadi di dalam firman Tuhan itu mengisyaratkan bahwa mencari dengan sungguh-sungguh itu bergabunglah di dalam persekutuan doa. Ya. Datanglah di pemahaman-pemahaman Alkitab yang diadakan di kelompok, yang ada di itu namanya mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari dengan sungguh-sungguh itu persekutuan doa yang ada di kelompok Alkitab dan mungkin secara pribadi ya, atau di dalam beberapa keluarga itu ada kamar doa ya. Di situ dijanjikan kepada keluarganya setiap hari khusus jam 6 sampai setengah 7 kita setengah jam saja masuk semua di kamar. Nah, itu mencari dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak sekedar tutup mata, kemudian tangan dilipat kita berdoa. Nah, tapi lebih ya kita tingkatkan dengan sungguh-sungguh ya. Dengan sungguh-sungguh yaitu dengan cara beribadah, PA dan sebagainya. Dan langkah yang ketiga setelah Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa yang dikabulkan itu mintalah, carilah, kemudian yang ketiga itu adalah ketuklah. Kata ketuklah itu menggambarkan umat Kristen yang mengetuk hati Bapa dengan pujian dan penyembahan sehingga Tuhan membukakan pintu anugerahnya bagi anaknya. Hari ini kita mengadakan persekutuan doa mungkin agak beda dengan hari yang lainnya ya. Firman dulu kemudian doa di belakang. Ini memang sengaja doanya itu ya pokok-pokok doanya diselingi dengan puji-pujian. Wah, nyanyiannya banyak sekali ya. Ini memang memberikan contoh bahwa langkah yang ketiga ketuklah. Jadi setelah kita meminta, mencari, kita sudah mengadakan persekutuan doa pemahaman Alkitab virtual semacam ini, jangan lupa ketuklah. Ya, ketuklah itu mengetuk hati Bapa dengan beberapa pujian, penyembahan.
Itu memang yang diajarkan Tuhan Yesus untuk pengabulan doa yang dinaikkannya. Sehingga Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, garis besarnya Matius 7 ayat 7 ini mengandung makna bahwa sebenarnya berkat itu sudah disediakan. Berkat itu sudah ada, tinggal langkah kita untuk menggapai, untuk kita mendapatkan pengabulan doa itu harus melalui langkah-langkah yang tadi kita bahas sebanyak 3 langkah itu. Meminta, mencari, mengetuk. Ya, meminta itu pasti diberikan, kemudian mencari dengan persekutuan-persekutuan doa, PA, kemudian yang ketiga mengetuk dengan puji-pujian, dengan mengetuk hati Tuhan, sehingga Tuhan itu mendengar dengan sungguh. Karena ini doanya sungguh-sungguh seperti itu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kalau firman ini menguatkan kita, menguatkan iman kita bahwa doa kita itu akan dikabulkan melalui langkah-langkah ketiga tadi, maka pada malam hari ini adalah kita memasuki masa-masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah suatu masa bahwa kita diingatkan, ya, diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini sudah diberikan janji keselamatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berkorban, ya, mati di kayu salib, kemudian masuk ke kerajaan maut, bangkit di antara orang mati. Ini jelas-jelas ini adalah karya penyelamatan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita yang mestinya upahnya kita akan menerima kematian kekal, tetapi Tuhan memberikan janji keselamatan, bukan kematian kekal yang kita terima, tetapi nanti adalah kehidupan kekal yang luar biasa untuk selamanya. Nah, kalau Tuhan saja sudah menjanjikan keselamatan, kehidupan kekal, apalagi kok kita, ya, saudara-saudara, Bapak Ibu dan sekalian di dalam pergumulannya mungkin mencari pekerjaan kok enggak dikabul-kabulkan. Oh, bagi Tuhan kecil itu. Mungkin kita bisa mengevaluasi. Kita meminta terus tetapi kurang bisa mencari Tuhan. Kita meminta tetapi tidak mengikuti persekutuan atau lewat kelompok pemahaman Alkitab seperti itu, ya. Kita kurang bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita melakukan puji-pujian, penyembahan sebelum kita menaikkan doa. Mungkin seperti itu. Sehingga penantian itu mestinya segera terkabulkan, tetapi kok ini agak lama. Mungkin kita yang belum koreksi atau belum evaluasi. Pasti 3 langkah itu ada yang belum kita laksanakan. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, pada masa Prapaskah ini kita akan dikuatkan iman. Janji keselamatan sudah berada di tangan kita, kita akan menerima kehidupan kekal. Apalagi kok permintaan Anda misalkan pergumulan di keluarga, pergumulan di pergaulan, pasangan hidup dan lain-lain, itu bagi Tuhan kecil. Kalau memang langkah-langkah itu sudah kita lewati, pasti itu akan terkabulkan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, di gereja Sabdo Mulyo, di jemaat kita ini kan juga sedang menggumuli, ya, kewajiban-kewajiban jemaat untuk memenuhi kewajiban lahan parkir yang kita selalu menjadi pergumulan.
monggo pergumulan ini kita bawa ke kelompok-kelompok. Setiap kita ada persekutuan doa kita angkat. Karena apa? Kita meminta itu kita sudah diparingi. Kita sudah dipakai kan ya, sudah diparingi. Hanya belum 100% ya. Artinya administrasi, surat-surat belum semuanya ya. Itu mungkin kita masih kurang ya. Kurang sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Kita belum mengetuk dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari ya kita bawa di dalam pokok-pokok doa di keluarga masing-masing. Pasti ada kan ya, keluarga itu kan punya persekutuan doa. Itu kita masukkan pokok doa. Pasti Tuhan akan mengaruniakan anugerahnya. Karena memang Matius 7 ayat 7 itu bukan main-main, itu memang janji Tuhan yang sudah dikhotbahkan di khotbah di bukit. Begitu yang saya sampaikan, bahwa mintalah, carilah, dan ketuklah hati Bapa kita yang ada di surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka janji itu akan tergenapkan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas renungan yang telah dibawakan oleh Ibu Uning, dan jawabannya ada pada Matius 7 ayat 7. Sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu kita semua untuk berkaca, kita merefleksikan diri kita, apakah kita sudah melakukan ketiga hal yang disampaikan Tuhan Yesus sewaktu khotbah di bukit, yaitu mintalah, kemudian carilah, dan ketoklah. Apakah kita sungguh telah melakukan ketiga hal tersebut? Ngaten nggih Bu nggih? Nggih. Ya. Dan janji Tuhan, janji akan berkat maupun janji akan keselamatan abadi, itu adalah sungguh-sungguh akan digenapi oleh Allah. Mari bersama kita akan menyambut renungan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, dengan kita bersama menyanyikan pujian rohani yang berjudul Janjimu Seperti Fajar. Ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu
kasih-Mu. Mari kita satukan hati, kita akan tutup persekutuan doa pada saat ini. Kita akan berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah mendengar jawaban firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami untuk kami boleh senantiasa melakukan 3 hal. Kami boleh meminta, kami boleh bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh tidak lupa untuk menaikkan pujian-pujian, menaikkan penyembahan-penyembahan kami kepada Engkau. Karena di situ Allah akan mengenapi janji Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami satu persatu jemaat-Mu di GKJ Sabdo Mulyo ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Peliharalah hidup kami ya Tuhan. Apabila di dalam kami melakukan persekutuan pada malam hari, terselip akan dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, acara persekutuan doa masa Prapaskah yang pertama ini. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Uning dan Mas Bagus yang telah membantu kita di dalam persekutuan pada saat ini. Dan juga teman-teman multimedia, kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom.